Kenapa? Karena muncul orang kajian tasawuf lalu mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu akidah. Dan sebelum jauh-jauh kita bahas, ini kesimpulan besar bahwa semua ulama di Nusantara, baik sufi tidak sufi, semuanya ahlus sunnah, asy'ariyah, maturidiyah. Nggak ada di luar itu. Nggak ada salafi, nggak ada syiah, nggak ada yang lain. Nggak ada mu'tazilah, sama sekali. Jadi tidak ada satu manuskrip pun yang kami cek di Aceh, di Minangkabau, di Jawa, di Banten, di perpustakaannya Sultan Maulana Hasanuddin, sampai ke Buton. Buton itu punya manuskrip sangat banyak sekali, dan Makassar juga begitu. Nggak ada satupun yang berakidah selain Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Otomatis ahli fikihnya Asy'ari, sufinya Asy'ari, raja-rajanya semuanya Asy'ari. Karena sufinya Asy'ari, kok ada di antara sufi itu mengatakan sesuatu yang berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah? Apa yang berbeda itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Amma ba'du, sengaja salamnya 2 kali. Kalau tadi cuma untuk nyapa, sekarang yang seriusnya. Saya khawatir kalau bergaya jadi dosen tapi di majelis. Karena kalau saya jadi dosen itu agak beda biasanya. Kalau pembedah kitab buku itu biasanya dosen, lecturer atau researcher ya, al-bahis. Biasanya ya Bu Aldomi paham lah sama Bu Yaswi, agak genit-genit dikit. Genit ini bukan genit birahi, tapi genit ini otaknya. Makanya saya harus benar-benar lihat kalau ada guru saya di bawah gitu, di pojok sono ada kawan-kawan yang khidmat di majelis, bahwa ini jangan terlalu serius banget kayak di kampus, tapi juga jangan terlalu spiritual, harus kuat juga intelektualnya biar kritis. Maka saya pesan tadi ke duo Buya ini, yang mereka seperti timur dan barat, nggak boleh hormat-hormat di sini ya. Nanti bedahnya sekritis mungkin ya. Ini kan buku ilmiah, jadi ini sebenarnya tesis S2 yang kemudian kita olah bahasanya sedikit, kita jadiin buku gitu. Karena dia satu hasil research yang serius, karena saya biiznillah dengan izin Allah ada waktu masa-masa tersebut untuk meneliti manuskrip yang belum pernah dibahas oleh pembahas sebelumnya. Jadi belum ada tesis yang bahas ini, belum ada doktoral yang serius bahas ini, kecuali hanya tokoh-tokoh khusus. Misalnya dulu ada guru saya Prof. Abdul Aziz Dahlan hanya bahas tentang Syamsuddin Semetrani. Guru saya juga Prof. Oman hanya bahas Syatariyahnya. Ada juga yang bahasnya Abdul Raufnya. Nah, kalau kita lebih global, apa perseteruannya, walaupun mereka membahas yang sama, cuma kita dalam kerangka yang lebih tajam ya. Kok bisa begitu? Ya begitulah orang di kampus menggaya-gayaan dikit. Dia harus nunjukin tulisanku bedanya di sini, lebih di sini. Nanti kurangnya dari dua Buya ini yang nyebutin nanti. Jadi apa yang mahal dari buku ini? Kalau antum beli itu murah. Cuma berapa belinya? 100.000. 100.000 ya. Nah, karena saya kan nggak menikmatinya. Saya menikmati pahalanya aja lah. Saya niatkan PDF-nya belum diwakafkan, tapi hasilnya sudah diwakafkan semua ya. Kalau yang sudah diwakafkan PDF-nya ke archive.com itu adalah Muslim, teologi Muslim Puritan. Kalau ini teologi Sufi Nusantara ya. Nanti kita akan tulis lagi teologi Sufi Ibnu Arabi. Nah, ini sudah saya ambil dari skripsi, tapi nanti diramu lagi. Sekarang tuh baru 150-an, nanti mau dijadiin 200-an. Ya, jadi perlu time untuk nulis ya. Sedangkan waktu ngajar kita nggak berkurang. Namanya badan kadang sehat, kadang sakit ya. Doakan saja Allah jaga kami semua ya. Amin ya rabbal alamin.
Eh, jadi yang mahal apa? Yang mahal karena saya langsung membaca manuskrip baru saya pindahin. Lalu hasil pembacaan itu dikritisi, dipetakan, dibuat semacam pertarungannya apa. Jadi tidak ada satu buku yang muncul kecuali buku itu sedang menjawab satu persoalan di zamannya. Nah ini pegang itu ya. Nggak ada orang nulis buku itu begitu aja, kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, itu nggak mungkin. Ada yang nulis buku karena kebutuhan hidup, jadi dia memang nulis buku karena hidup dari situ. Ada yang nulis buku karena terpaksa di kampus ya. Kalau ini saya nggak terpaksa, saya nulisnya happy. Jadi dulu hanya ingin menulis tentang teologi sufi di Nusantara, tapi belum tahu caranya. Saya hanya masuk perpus nasional. Dulu ada lantai 4, saya sekarang sudah pindah tempat, jadi pindah lantai. Jadi setiap hari kita baca, lalu apa yang menarik saya salin. Baca, menarik saya salin. Jangan bayangkan buku biasa, ini manuskrip. Manuskrip kebayang kertas deluang, kertas papirus, terus tintanya kadang jelas, tulisannya kadang kabur, kadang, seperti kita nonton Harry Potter baca manuskrip, baca buku sihirnya itu ya. Nah itu bukunya itu lebih horor dari itu. Kadang-kadang sudah digini-gini, nggak kelihatan gitu ya. Sampai kadang-kadang pernah saya merusak manuskrip. Kan manuskrip itu harus dipegang lebih lembut dari megang istri sendiri. Jadi harus dipegang gitu ya, halus gitu. Kenapa? Karena umuran manuskrip itu lebih dari 200 tahun, 300 tahun. Jadi kalau sembarangan begini-begini langsung dia patah. Ya, maka dia harus sekarang sudah ada teknologinya, dibenerin lagi, sehingga masih utuh gitu ya. Dan kita bersyukur, ini musibah yang disyukuri, manuskrip kita dicuri oleh orang barat. Kok disyukuri? Baik semua Nusantara ya, termasuk teman-teman yang dari Malaysia, Singapura, Brunei sama aja, Patani apalagi. Indonesia paling banyak. Ya, salah satu yang curi itu Raffles, ya. Tahu Raffles? Daendels, ya si Daendels yang bandel itu. Banyak lah ya. Prancis tidak banyak, yang paling banyak itu Belanda dan Inggris. Portugal beberapa. Mereka ambil manuskrip kita, lalu itu cara Allah yang dikatakan dalam hadis, Innallah yu'ayyidu hadzal din birrajul fajir. Kadang Allah itu menguatkan agama ini, menjaga agama ini dengan orang-orang yang jahat. Setelah saya ke Eropa, saya lihat manuskrip itu ditaruh di bawah jadi kalau ada bangunan itu di basement. Jadi nggak perlu AC. Manuskrip di Indonesia, tulisan kuno itu kalau orang kampung kita dikultuskan. Jadi ada kejadian manuskrip. Jadi Prof. Oman itu pernah melakukan satu survei, research, sampai ke suatu wilayah, apa yang terjadi. Kata si ahli waris yang punya manuskrip, Anda puasa dulu sekian hari. Puasalah dia. Udah puasa sekian hari, suruh sholat ini, sholat itu, udah selesai, dibukalah manuskripnya. Ternyata manuskripnya dibungkus pakai kain yang sudah berdebu, dibuka, ternyata ada kain lagi, dibuka, sampai 7 kali kain. Seingat saya begitu dia cerita. Lalu ada kotak, ternyata manuskripnya kecil sekali, isinya cara sholat hajat. Tapi orang kampung mengkultuskan manuskrip melebihi apapun. Di tempat saya sekolah dulu di Bukit Tinggi, ada seorang Syekh Thariqah Syataria yang dikenal Sohibul Karamah di sana, sanadnya bersambung ke Syekh Burhanuddin, Ulakan, Syekh Abdul Rauf, Syekh Al-Qurani, Kusyasi di Madinah. Dia diyakini muridnya punya keramat karena dia punya kitab judulnya Tajul Muluk. Berarti muridnya nggak ngerti bahwa karamah nggak ada urusannya sama kitab. Tajul Muluknya bukan yang cetakan Toha Putra itu, bukan. Tajul Muluknya masih yang tulisan tangan, yang kalau ada lafaz basmalah ditulis dengan tinta merah, nama Allah tinta merah, dan lain sebagainya. Indah. Ada iluminasi itu gambar yang di covernya itu bagus seperti yang ada di mushaf kita. Sekarang sudah digital, bagian Fatihah kiri kanannya itu disebut iluminasi, ya, gambar bagus ya.
Dulu manual, Syekh Arsyad Al-Banjari itu dia punya, dan manual sampai ke Lombok, sampai ke Ambon, itu mereka punya tradisi itu. Ketika syekhnya mati, apa yang terjadi? Itu kamarnya dibobol oleh muridnya dan manuskripnya dicuri. Kamarnya dibobol, manuskripnya dicuri. Begitu orang kita menanggapi manuskrip. Ternyata itu terjadi tidak hanya di Indonesia atau Malaysia atau Patani atau tempat yang lain. Brunei nggak kejadian ya, karena tidak ada penelitian manuskrip di Brunei. Mungkin sudah ada, cuma bukan orang Brunei, bukan. Setahu saya belum ada. Kalau ada, mohon kasih tahu. Siapa tahu saya salah ya. Yang kita tahu selama ini baru Indonesia, Malaysia, Singapura belum. Ya. Tapi lumbung manuskrip itu Patani itu banyak sekali. Juga terjadi di Arab, ya, di Timur Tengah, di Asia Selatan, India. Mereka mengkultuskan manuskrip tidak pada tempatnya. Jadi saya ketawa aja kalau orang mengkultuskan manuskrip tuh ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi dulu saya baca manuskrip, ya. Untungnya Allah selamatkan melalui penjajah. Kalau kita mau baca manuskrip Nusantara selama penjajahan dihitung dari Batavia itu 350 tahun. Tapi ingat, Indonesia tidak dijajah 350 tahun. Hanya Batavia yang dijajah 350 tahun. Aceh hanya 30 tahun lebih dikit. Ya, kalau Sumatera Barat kayaknya ada 100 ya, 100 tahun ya. Jawa ya mungkin 300 tahun, 200 tahun. Karena emang pusat. Ya, dan dijajah itu bukan berarti mereka lebih hina atau apa, enggak. Itu masalah kalah perang aja. Ya, tidak ada urusannya dengan Anda terhina atau apa ya. Walhasil, jadilah ini setelah, jadi saya baca manuskrip itu sembari berkhayal, ini orang dulu gimana cara nulisnya. Lalu membayangkan setiap undang halaman tuh, bayangin ini harganya berapa nih satu helai begini gitu. Ya, jangan bayangkan buku kayak gede gini dulu ya. Dulu manuskrip gede-gede. Dan manuskrip kita, Masya Allah, itu berkembangnya hanya di 2 wilayah. 1 istana, 2 pesantren. Atau surau atau dayah. 1 istana, 2. Nah, ternyata guru-guru yang ada di istana itu diambilnya dari pesantren. Kebanyakan, ya. Apa yang mereka ajarkan? Mereka mengajarkan semua yang perlu diajarkan dalam Islam, fardu ain, fardu kifayahnya. Nah, dalam konteks kenusantaraan saya membahas apakah para sufi ketika mengajarkan tasawuf di Nusantara, di negeri kita, mereka mengajarkan akidah sebelumnya atau tasawuf mereka terlepas dari akidah. Itu yang kita cek. Nah, kenapa? Karena muncul orang kajian tasawuf lalu mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu akidah. Dan sebelum jauh-jauh kita bahas, ini kesimpulan besar bahwa semua ulama di Nusantara, baik sufi, tidak sufi, semuanya ahlus sunnah, asy'ariyah, maturidiyah. Nggak ada di luar itu. Nggak ada salafi, nggak ada syiah, nggak ada yang lain. Nggak ada mu'tazilah, sama sekali. Jadi tidak ada satu manuskrip pun yang kami cek di Aceh, di Minangkabau, di Jawa, di Banten, di perpustakaannya Sultan Maulana Hasanuddin, sampai ke Buton. Buton itu punya manuskrip sangat banyak sekali, dan Makassar juga begitu. Nggak ada satupun yang berakidah selain Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Otomatis ahli fikihnya Asy'ari, sufinya Asy'ari, raja-rajanya semua Asy'ari. Karena sufinya Asy'ari, kok Anda di antara sufi itu mengatakan sesuatu yang berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah? Apa yang berbeda itu? Nanti silakan dilihat di bab 3, bab 4, di dilema polemik tentang wujudiyah. Wujud, dari kata wujud, kata mereka, dan kata-kata ini, nah ini yang paling inti, sampai ke Madinah, sampai ke negeri Syam, sampai ke negeri Mesir, ke Maroko. Di Syam ada Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, nulis kitab Idahul Maqsud, ya, fi syarhi makna wahdatul wujud. Itu menyebutkan sebutan orang-orang Nusantara, bahasa Arabnya ahli Jawa. Jadi dulu Jawa itu bukan Pulau Jawa. Jawa itu negeri di bawah angin, Nusantara. Terus di Madinah yang lebih seksi, ya, ada Syekh Ibrahim
Al-Qurani. Syekh Ibrahim Al-Qurani ini salah satu guru daripada Abdul Rauf As-Singkili. Abdul Rauf As-Singkili orang Aceh. Ibrahim Al-Qurani ini juga guru, jadi yang sanadnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani hanya 1 atau 2 orang nyampe ke beliau, ya. Jadi sangat dekat sekali. Beliau nulis kitab Al-Maslak Al-Jali, ya. Dia menulis tentang apa hukum seorang wali nyeleneh. Di judul buku kitabnya apa? Al-Maslak Al-Jali fi hukmi syatahat al-wali. Ya, saya ingat saya begitu judulnya. Jalan yang tepat, sikap yang tepat menghukumi, menyikapi wali yang nyeleneh, yang bersyatahat. Apa syatahat mereka? Jadi kata Al-Qurani, jadi kita ini viral dulu nih, orang Jawa ini, orang Nusantara. Sampai kepada kami, dalam Ithafudz Zaki, dalam Syarah Martabat 7, dia ngomong begitu, dengan redaksi, ashabuna minal Jawiyin. Murid-murid kita orang Jawa, orang Indonesia. Ya. Kalau di Al-Masal Al-Jali kalimatnya ahli Jawa. Jadi kalimat Jawa, Jawiyin itu mulai dari Aceh sampai nanti Papua. Dan itu dulu belum ada teritorial pembeda Malaysia, Singapura, Patani, Brunei, belum ada. Semuanya sampai bahkan di Filipina. Semuanya disebut Nusantara. Bahkan masa itu lebih rumit lagi karena wilayah kita kesultanan, kerajaan-kerajaan. Kalau sekarang kan negaranya sudah besar. Apa yang kita temukan? Kata Al-Qurani, di sana di negeri Jawa, di Nusantara, ada orang mengatakan innallaha nafsuna. Allah itu adalah diri kami. Zat Allah, zat ingsun, gitu. Zat Allah, zat aku. Wujuduna wujudullah. Wujud kami, wujud Allah. Ada yang lebih parah lagi apa? Alam ini adalah wujud Allah. Makanya saya wanti-wanti kalau ada ustadz keceplosan begitu, cepat tarik. Karena ini sudah pernah lama di abad ke-17 Hijriah. Ya, Al-Qurani sudah pernah tanggapi itu. Sebelumnya terjadi pengkafiran oleh Ar-Raniri terhadap orang-orang wujudiyah. Maka Syekhul Islam Nuruddin Ar-Raniri yang jadi mufti besar di Aceh, dia nulis kitab, ada Jawahirul Ulum, ada Hilludzil, ada apa macam-macam kitab yang ditulis, dan fokus sekali membahas tentang wujudiyah. Bagi dia wujudiyah terbagi 2. Wujudiyah mulhidah, wujudiyah yang kufur, ada wujudiyah yang muwahhidah, yang bertauhid. Lain dengan Ar-Raniri. Raniri menggunakan istilah lain yang kemudian dipakai oleh Syekh Abdul Rauf. Tapi Abdul Rauf juga kadang pakai istilah Raniri, ya. Ada wujudiyah yang muhaqqiqin, yang ahlul haq. Ada wujudiyah yang zanadiqah, yang zindik. Apa yang menarik? Kalau Ar-Raniri, ada orang mengatakan alam ini wujud Allah, diri kita ini adalah Allah. Itu langsung bagi Ar-Raniri kafir. Tapi apa yang berbeda? Kalau Al-Qurani menanggapinya lebih moderat. Bagi Al-Qurani, tunggu dulu. Kamu cek dulu orangnya, betulkah dia mengatakan begitu dan zauk rasa dan fahamnya sampai kepada bab fana. Jika iya, maka dia minal muhaqqiqin, kata-kata syatahat dia diampuni, dimaafkan Allah. Jika tidak, itulah yang disebut zindik, kufrun sarih. Nah, terang ada perbedaan antara ulama lokal dengan ulama di Madinah. Kira-kira kalau itu terjadi, ulama kita ngikut yang mana? Ulama lokal atau ulama Madinah? Mana yang diikuti? Kebanyakan pasti ngikutin yang Madinah. Karena ada legitimasi, ada otoritas ulama Haramain, Mekah dan Madinah. Tapi tidak dipungkiri, pandangan Raniri ini sudah terlanjur tersebar. Dan ini tersebar kembali, diulang kembali oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari itu termasuk Raniri, the next Raniri. Ya. Jadi pandangan Raniri itu diulang, dan ini dia jadikan untuk mengkritisi sahabatnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Hamid Dato' Abulung. Nah, Dato' Abulung itu al-halatnya orang Kalimantan. Syekh Siti Jenarnya orang Kalimantan lah, ya.
Bubuhan Banjar. Ini kan orang Brunei ini ada yang Bubuhan Banjar turunan dia. Nah, bagian terakhir yang mau saya sampaikan ya. Oh, berarti tidak ada keragaman atau sikap yang sama di antara para sufi yang sunni itu sendiri ketika ada sufi nyeleneh. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Makanya saya agak sedih ketika muncul ahli kalam baru hari ini, ya angkatan guru-guru kita juga sih. Tapi itu bukan guru saya ya. Syekh Said Fodah yang mengkafirkan Ibn Arabi. Awalnya dulu agak malu-malu sedikit, tapi sekarang kayaknya sudah agak terus terang dia mengkafirkan Ibn Arabi. Ya, kita agak prihatin dengan kondisi seperti ini. Apa dia tidak memperhatikan karya An-Nabulsi, Al-Kushasi, Al-Qurani, kan semuanya sahadah Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah yang juga plus sufi. Dan mereka tidak mengkafirkan Ibn Arabi yang mengatakan hal yang sama dengan penjelasan yang jelas. Dengan ini teman-teman semua, teranglah bahwa kajian-kajian tasawuf tidak lepas dari pengaruh akidah ya, dan para ulama kita terdahulu menjadikan akidah sebagai basic supaya kalau nanti mengibaratkan konsep-konsep spiritual, konsep-konsep kemarifatan, tidak boleh kemudian beririsan, bersinggungan, kontradiksi dengan konsep akidah itu sendiri ya. Makanya ini sekaligus disclaimer ya. Jadi kalau ada orang yang nuduh saya membolehkan nyembah Nabi Isa, dia nggak ngerti. S1, S2, S3 ku akidah. Ya. Kalau ada kalam kufur, insya Allah saya lebih dulu mengerti dari dia lah, insya Allah. Ya, insya Allah ini disclaimer aja ya, tahadus bin ni'mah. Dan saya tidak pernah keluar dari teologi saya, yaitu akidah Asy'ariyah. Namun, wallahi saya tidak mengkafirkan orang di luar itu, kecuali ghulat, orang-orang yang berlebihan, yang disebut oleh Imam Ghazali menyalahi ilahiyat, konsep ketuhanan yang Maha Esa, nubuat, bahwa dia mengatakan Nabi setelah Nabi Muhammad, atau sam'iyat, dia mengingkari akhir masa, yaitu akhirat. Jika itu terjadi, itu baru kufur, baru nukafiru, li'anallah yukafiru. Jadi kita enggak mengkafirkan kecuali yang Allah kafirkan. Dan kalau ada kelompok yang seperti itu, tidak elok langsung dikafir-kafirkan. Harusnya diajak diskusi. Jika terang memang dia keliru, harusnya dibina. Tidak usah keluar fatwa MUI untuk mengatakan bahwa mereka ini kafir, sesat, itu nggak perlu. Kalimat ini, stigma ini menurut saya kezaliman. Ya, orang jahil kok disesat-sesatkan. Ya, maka kita menentang sikap-sikap kelompok keliru yang ditanggapi secara ekstrim oleh majelis ulama yang harusnya jadi panduan kita, dan baik majelis ulama yang di negeri kita ini Indonesia ataupun jiran ya. Saya paling tidak suka yang suka-suka mengkafirkan. Apalagi pengalaman spiritual. Kalau di jiran tuh, Bu ya, orang imam atau tarekat yang berasal dari pengalaman spiritual jumpa Nabi Yaqzah itu dianggap sesat. Itu tanda si muftinya nggak punya manhaj. Nggak punya manhaj dalam tasawuf, nggak punya manhaj dalam akidah, nggak punya manhaj yang terang benderang. Nggak bisa membedakan pengalaman spiritual dengan kaidah spiritual. Ya, bahwa pengalaman spiritual bukan masuk ke wilayah akidah, dan dia tidak ada sedikit pun membatalkan usuluddin. Ya, jadi bahkan kalau dia mengatakan aku jumpa Nabi dalam keadaan jaga. Ya, nah, tapi hari ini yang terjadi adalah kemunduran. Nah, ini bagian penutup yang saya sampaikan. Jadi fatwa-fatwa, diskusi-diskusi ulama-ulama Aswajah hari ini, mohon maaf, berdasarkan pengamatan kami, terjadi kemunduran. Lebih senang memfatwa, menvonis, sedangkan dulu mereka betul-betul kayak Ar-Raniri, itu menghatamkan Futuhat Makkiyah, untuk dia kemudian baru mengatakan Hamzah Fatsuri salah. Maksud Ibn Arabi begini, bukan seperti yang dia katakan itu. Dan dia bertanggung jawab. Secara teologi, saya mengunggulkan Raniri, tapi secara spiritual, sebenarnya Hamzah Fatsuri nggak salah-salah amat. Tapi pilihan saya sebagai seorang teolog, bukan sebagai sufi ya, sebagai ahli kalam, saya memilih Raniri. Tapi sebagai ahli spiritual, saya tidak mengkafirkan Hamzah Fatsuri. Kama ana la ukaffiru Hallaj, wa la ukaffir Abdul Hamid At-Tu'abulung, wa la ukaffir Suhrawardi Al-Maktul, innama aqul haula akhtau. Ya, saya hanya mengatakan mereka keliru,
tidak sampai kufur ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lebih dari 20 menit kah? Pas. Ya, terima kasih Bu. Ternyata pas 25 menit waktu yang kita ada beliau. Memang untuk masalah teologi kemudian dikorelasikan dengan sufi dan dikaji dari naskah klasik, itu tantangannya, godaannya luar biasa. Kalau nggak serius-serius amat dan kalau nggak tekun-tekun amat, ya begitu deh, nggak jadi. Nah, ini setahu saya beliau ini dari awal sangat serius dan sangat tekun dalam hal ini. Saya juga menunggu sebenarnya tadi Bu ya, bagaimana kami menunggu peran Ibnu Taimiyah di sini. Nah, untuk itu ini kan dua buya ini, Buya Asfi, Bang Indopaki adalah seorang teolog dan fuqaha. Buya Aldo teolog dan mufassir. Nah, kesempatan pertama kita kasih kepada Buya Asfi dulu. Iya, betul ya, mufassir, beliau teolog. Kepada Buya Asfi untuk memberikan, kata Buya Asfi tadi Bu ya, bukan panelis tapi musyarik gitu. Dikasih istilah Arab gitu. Monggo Buya Asfi. Baik, terima kasih kepada MC kita, Buya Mursal. Sebelum kita lanjut di sesi ini, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu cicipi cemilannya. Kalau ada, kalau nggak ada di belakang, ambil ke depan aja ya. Iya, alhamdulillah. Saya dulu sidang skripsi Buya, saya dulu datang telat. Ketika Buya sudah disandangkan apa tuh Buya? Umbai-umbai apa? Jumbai-jumbai apa tuh? Waktu satu, saya telat datangnya. Tapi datang teologi Ibnu Arabi waktu itu. Kemudian waktu tesis ini masa lalu Buya nih Bapak nih. Masa lalu Buya nih. Sohibul musibah. Waktu tesis ini alhamdulillah saya ikuti. Saya perhatikan juga ketika dosen mempertanyakan pada Buya, Anda sendiri membaca tidak yang Anda kutip itu? Yang Anda footnotein itu Anda baca sendiri enggak gitu kan? Ternyata jawabannya sudah ada dalam ini. Biasa ke dosen kan begitu tuh. Menanyakan ke kita, sebetulnya ada di dalam ini. Ngetes kita ini amnesia enggak dengan apa yang kita tulis gitu. Alhamdulillah dijawab dengan lancar, dan waktu disertasi pun alhamdulillah juga hadir. Jadi perjalanan Buya tidak hanya perjalanan ketika beliau di sidang, enggak, ketika beliau nulis juga saya ikut saksi di situ. Ya, selang-seling nonton Buya ya. Ini menarik dari pemaparan Buya, kemudian dari tesis ini yang alhamdulillah jadi buku Teologi Sufi Nusantara. Beliau memetakan atau mengkerucutkan pada Nusantara. Nusantara itu kita paham bahwa negeri bawah angin istilahnya Buya ya. Negeri bawah angin atau di istilah sejarah lagi adalah timur jauh atau janub syarqi Asia, kalau zaman sekarang itu selatan tenggaranya Asia. Di situ Buya melakukan penspesifikasikan daerah, kemudian melakukan spesifikasi pembatasan waktu, yaitu abad ke-17 sampai 19. Kemudian ada yang menarik di dalam itu, sudah di-spill tadi oleh MC kita tentang keterlibatan ideologisnya Ibnu Taimiyah di dalam teologi Sufi Nusantara ini. Tapi sebelum itu ada satu hal yang tadi disampaikan oleh Buya, dialektika para Sufi termasuk Aceh, Syekh Nuruddin terhadap Hamzah dan Syekh Abdul Somad Falibani. Itu Syekh Abdul Somad Falibani itu kan muridnya Syekh Karim Saman gitu ya. Ya, Syekh Abdul Somad Al-Falibani adalah murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman, sebagaimana Syekh Arsyad Banjari juga murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman. Hamzah Fansuri gimana Buya? Lebih dulu lagi. Nah, Hamzah Fansuri murid dari Syekh Yusuf Makassari atau kebalikan juga? Oh, Yusuf Makassari murid An-Nari. Baik. Itulah dialektika tadi disampaikan. Hamzah Fansuri bagikan Hallajnya, kemudian Syekh Abdul Hamid Abulung bagikan Hallajnya. Terus Junaidnya siapa? Syekh Arsyad Banjari. Kalau di Aceh Junaidnya siapa? Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Kalau di Jawa siapa Junaidnya? Sunan
Kalijogo. Halaknya siapa? Syekh Siti Jenar yang ma'ruf begitu ya. Nah, demikian itu selalu berulang, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kan selalu berulang-ulang terus. Tapi yang menarik di sini Bu ya, masalah Syekh Ibnu Taimiyah tadi. Syekh Ibnu Taimiyah itu kalau Hijriahnya sudah wafat 728 Bu ya. 728. Kalau Masehinya itu antara abad 12 sampai 13 Masehi lah. 12 sampai abad 13 Masehi. Kemudian terekam di sini oleh Buya bahwa keterpengaruhan pengaruh pemikiran Ibnu Taimiyah itu baru terasa pada awal abad ke-19, yaitu dengan munculnya gerakan Padri. Ini perlu digarisbawahi, gerakan Padri, bukan akidah Padri, bukan mazhab Padri, tapi gerakan. Ya, kalau gerakan itu kita belum bisa menilai teologi di gerakan, tapi menilai keterpengaruhan pola pikir bisa, tapi untuk menilai akidah belum bisa di sana, karena untuk akidah perlu pembedahan tersendiri. Ya. Karena dalam batang tubuh Asy'ariyah pun ada gerakannya, mazhabnya Asy'ari, tapi gerakannya beda. Ada gerakan yang soft, lembut, gerakan yang tegas, yang keras juga ada dalam Asy'ariyah. Jadi beda antara gerakan dengan akidah. Karena ini bagian yang ingin saya pertanyakan kepada Buya, tidak hanya saya tanyakan aja, pertanyakan. Rentang yang dibahas pada tesis ini adalah teologi Sufi Nusantara abad 17 sampai 19. Jadi rentangnya rentang 3 abad berarti Bu. 17, 18, 19. Kemudian yang dari 3 rentang abad ini yang hanya mendapatkan jatah komparasi hanya pada abad 19. Jatah abad 17, jatah abad 19 belum ada komparasinya. Jadi baru di sini terekam di sini bahwa keterpengaruhan Wahabi itu baru terjadi pada abad 19 ditandai dengan gerakan Padri. Meskipun tidak terbukti gerakan Padri itu terpengaruh oleh Wahabiyah, karena ternyata kalau begitu apa pentingnya Ibnu Taimiyah masuk di sini Bu ya? Itu aja Bu. Luar biasa tanggapan dari BSP. Silahkan Buya. Oh, Buya Aldo dulu ya. Dr. Aldo Putra. Silahkan Buya Aldo. Mufasir yang akan membedah tentang apa yang beliau simak atau beliau baca dari buku ini. Silahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Buya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M.A. Hum. Ada tambahan? LC. S-I. Baik. Kita hormati juga Buya Asfi ya. LC SSI atau SSI LC, tapi bukan LSI. Kemudian moderator kita, karena ini judulnya beda buku, namanya moderator. Moderator kita ini orang filsafat, maka namanya itu SFilI MSI. Sebetulnya jadi moderator itu saya yang pasnya, supaya ini dibedah oleh orang filsafat dan orang teologi. Itu yang pas ya. Sepakat ya? Oke, saya jadi moderator sekarang. Baik, buku ini seperti tadi sudah didemokan oleh Abu ya. Tentu ini adalah hasil penelitian. Kalau hasil penelitian tidak boleh dibantah kecuali dengan penelitian. Ini satu hal yang harus kita pahami. Jadi walaupun sekarang judulnya adalah membedah. Membedah itu kan kalau ada yang rusak di dalamnya baru dibedah. Itu dalam perspektif orang rumah sakit. Kalau nggak ada sakit maka tak ada dibedah. Nah, maka kita baca-baca saja, tidak ada pembedahan di situ. Kata Bu Yasfi, hasil bacanya apa? Ada yang baca nggak? Baik,
begini, dalam tradisi keilmuan itu ketika mau bahas buku atau bedah buku itu ada istilah juga namanya critical review. Itu gayanya saja tuh ya, ada critical reviewnya. Dan dalam critical review itu harus ada pembacaan jujur. Ini bukan karena tadi Buya sudah bilang ini tidak ada di sini strata buyanya antara guru dan muridnya, itu bahasa beliau tadi. Ya, walaupun dalam dunia akademis itu tidak mengenal itu, tapi kita tetap pasang adab itu. Yang pertama, buku ini adalah buku yang telah berhasil menyambungkan tasawuf Nusantara kepada tradisi Sunni. Tradisi Sunni yang kita maksud itu Asy'ari, Maturidi, Al-Ghazali, dan Junaid Al-Baghdadi. Di dalam buku ini tadi juga seperti sudah dijelaskan oleh Buya dan juga dilakukan kritikan oleh Buya Asfi. Saya dari kemarin tuh baca kenapa harus ada Ibnu Taimiyah di dalamnya. Seperti pertanyaan sudah ditanya oleh Buya Asfi kan. Kalau sudah ditanya Buya Asfi kan maka kita tidak tanya itu lagi. Lalu Buya menyebut di sini kenapa ada Ibnu Taimiyahnya di sini. Beliau menyebutkan begini karena ada keterpengaruhan sepertinya kepada Araniri. Ada keterpengaruhan di situ. Keterpengaruhannya di mana? Ketika menilai pemikiran tentang hulul dan ittihad. Dia sama-sama menyalahkan dan mengkafirkan. Cuman tentu cara penyampaiannya berbeda. Itu yang tadi disampaikan oleh Buya. Secara teologi, beliau berpihak kepada Araniri, tetapi secara sufi, maka tidak memberikan keberpihakan. Karena wajar, ketika kita berbicara bab teologi, tentu pengalaman-pengalaman sufistik itu tidak bisa diukur dengan teologi. Saya dari dulu, waktu pertama mulai ngajar di kampus, Bu ya, saya jadi asisten Prof. Duski Samad, ngajar tentang tasawuf. Nah, di situ ada berbicara tentang hulul dan ittihad dan hulul itu. Dan wahdatul wujud. Keren sekali ketika itu kita menjelaskannya. Kayaknya begitu kan, agak akademis sekali. Ittihad itu adalah naiknya sisi ilahiyah. Wah, itu dulu gitu kan. Tapi setelah kita kaji, dilihat kalau kita bahas ini dalam aspek teologis, mana mungkin Sang Khalik yang baqa, yang qidam, yang wujud, itu bisa nyatu dengan makhluk yang dia adalah hadis. Maka tentu tidak bisa. Jadi ada hal melihat sesuatu itu sesuai dengan kacamatanya. Nah, dari bahasa teologi Sufi Nusantara, rata-rata, tadi saya sudah sebutkan, rata-rata Sufi Nusantara itu teologinya adalah teologi Asy'ari atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang baru ada keterpengaruhan itu ujung-ujungnya dia nggak Sufi juga jadinya. Kalau terpengaruh misalnya dengan pikiran Ibnu Taimiyah atau dalam bahasa Prof. Zumardi Azra itu keterpengaruhan dengan teologi transnasional, itu kan baru-baru ini. Makanya dulu itu kita tidak melihat perdebatan seperti perdebatan orang Wahabi sekarang ini. Kalau mau baca bagaimana gerakan Wahabi, maka Bapak Ibu harus sampai kepada halaman. Kita pernah ya? Maksudnya itu dalil bahwa kita baca. Ada dalilnya juga. Nah. Maka Bapak Ibu mesti sampai kepada halaman 189 paling bawah. Saya bacakan ya. Nah, satu paragraf saya bacakan ini untuk ambil istifadah. Apabila Haramain pada abad ke-17 sampai ke-19
adalah pusat pengembangan teologi sufi, teologi sunni Asy'ariyah dan pengajaran tasawuf, maka sekarang justru dua disiplin ini dilarang dan dianggap menyimpang oleh ulama Wahabiyah yang diberi kedudukan oleh penguasa. Oleh karena itu, besar kemungkinan sikap pelarangan dan pembid'ahan tersebut juga menular kepada tradisi keagamaan di Nusantara saat ini. Kenyataan ini memerlukan kajian lebih lanjut yang lebih serius. Lanjutan kajian ini dapat dibaca pada karya penulis selanjutnya, yaitu Teologi Muslim Puritan. Nah, nyambung berarti setelah ini kita nanti akan beda buku Teologi Puritan Nusantara itu. Nah, nyetak lagi dia, walaupun dia sudah mewakafkan PDF-nya, sudah diwakaf ya. Yang kedua, buku ini mengkritisi konsep wujudiyah, ya ekstrim ya kita menyebutnya begitu. Konsep wujudiyah yang disampaikan oleh Hamzah Fansuri dan juga menegaskan bagaimana posisi dari Sufi Nusantara. Perdebatan yang tadi itu persoalan konsep wujudiyah, Buya sudah spill kepada kita semua dan kita yang hadir mungkin sudah baca juga. Ini hanya, kalau saya melihatnya, hanya beda perspektif. Lagi-lagi ini adalah perbedaan perspektif. Karena banyak sekali orang-orang menilai kelompok sufi itu bukan dengan pola pikir sufi. Tapi pisau analisisnya itu berbeda. Semestinya, saya ingat dulu Prof. Sidajuddin Zar, almarhum, beliau juga pernah semeja dengan Abuya ketika meneliti. Kata beliau apa? Kalau mau paham satu aliran, satu kelompok, maka bacalah kelompok itu dengan perspektif kelompok itu. Bukan membaca versi kita. Waktu itu kita belajar tentang sejarah pemikiran Islam. Mu'tazilah itu. Sehingga kita mengerti bagaimana pemikirannya. Kalau kita baca dengan perspektif Asy'ariyah atau yang lainnya, maka yang ada apa? Yang ada adalah langsung muncul namanya mental block. Ketika tidak sesuai, ini nggak benar. Ini nggak benar. Dan menarik juga, di buku ini ada juga yang mengatakan bahwa teologi Sufi Nusantara itu juga terpengaruh oleh Syiah. Ini tadi Syiah belum disebut ya. Bahwa orang mengatakan orang-orang Sufi itu disebut Syiah. Kenapa? Karena yang memperkenalkan tasawuf irfani Syiah. Sehingga ketika berbicara bab spiritualitas itu seolah itu Syiah semua, dan itu hanya kalau kita perhatikan gaya peneliti orang-orang barat itu kan begitu. Kalau sudah berhubungan dengan spiritual itu mereka arahnya ke Syiah aja. Arahnya ke Syiah. Padahal tidak begitu. Lalu sehingga tuduh-tuduhan seperti itu muncul. Kemudian buku ini yang dilakukan penelitian oleh Abuya ini, dari awal beliau sudah katakan bahwa teologi ulama Sufi Nusantara itu ya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Maka tidak ada ruang lagi membincangkan yang lainnya. Itu isi dari buku ini ya. Oke. Lalu ini kita tulis juga tadi itu. Ada manuskrip baru. Kita bicara manuskrip lagi. Baru kita tulis. Ini berkenaan dengan Nuruddin Araniri. Araniri ini kan dikatakan orang beliau terpengaruh oleh Ibnu Taimiyah. Kata orang,
Asbabnya apa? Asbabnya ketika menjelaskan tentang ittihad dan hulul. Sementara Yusuf Al-Makassari, ya kan, murid dari Araniri, beliau ini, Yusuf Al-Makassari ini berguru kepada Araniri, beliau mengambil Thariqah Qadiriyah. Dan beliau melihat tidak ada seperti yang dituduhkan itu. Maka kelirulah orang yang mengatakan bahwa pemikiran Nuruddin Araniri itu dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah. Namun begitu, dalam tatanan teologis seperti yang tadi dijelaskan oleh Abuya, begitu adanya. Jika dilihat sesuatu orang-orang perilaku orang sufi, apakah itu ittihad, hulul, wujudiyah, itu akan melahirkan perspektif yang berbeda. Karena bicaranya ranah teologis, tapi sufi itu bicaranya adalah ranah zauqiyah. Ranah zauqiyah. Maka di sini kita juga memberikan apresiasi kepada buku ini dan kepada penulisnya, bahwa Buya itu sebetulnya telah berhasil juga menjembatani dan memilah ketika membahas sesuatu itu. Lihat, sesuaikanlah mustolahatnya. Jika mustolahatnya adalah mustolahat sufistik, maka tentu walayah pembahasnya adalah sufistik. Tapi ketika sufistik didekati dengan mustolahat akidah, maka terjadilah perdebatan yang seperti ini. Perdebatan itu sudah nyata adanya, sudah ada. Nah, tapi penelitian ini menggambarkan, memberikan peta terkait dengan teologi sufi Nusantara. Tadi juga disebutkan Nusantara itu masuk di sana Brunei, masuk di sana Singapura, Malaysia. Di Brunei juga banyak kita lihat manuskrip, tapi manuskrip kerajaan, sayang itu tidak diteliti. Banyak Bu ya. Tapi karya orang Brunei belum tahu. Nah, tapi banyak tulisan-tulisan. Saya kira ini ya sedikit komentar kita terhadap buku ini. Tentu lebih lanjut harus dibaca buku ini. Secara akademik, buku ini ada perdebatan akademiknya, dan itu menarik. Karena dalam sebuah penelitian itu harus ada perdebatan akademiknya, dan ada tesis statementnya. Dan buku ini telah mewakili itu, dan bahkan buku ini telah diuji, dan ini adalah tesis terbaik di UIN Jakarta. Nah, saya kira itu sekelumit cerita kita tentang buku ini. Dan untuk mahasiswa jurusan tasawuf, mana tasawuf? Ada mahasiswa kita jurusan tasawuf, Rashid jurusan tasawuf dan jurusan akidah filsafat teologi. Nah, ini wajib ini. Jadi nanti Rashid bilang ya teman-temannya, teman-teman wajib beli buku ini. Ya, ini bukan promosi, cuman ya beli ya gitu. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Demi Putra. Di ruang seminar, luar biasa. Memang yang disampaikan Buya Aldo tadi, ya begitulah adanya menurut beliau ya. Tapi untuk kita menunggu jawaban dari pertanyaan Buya Asbi tadi, silahkan sahabat-sahabatku siapkan 2 pertanyaan. Satu dari jamaah bapak-bapak, ada satu dari jamaah ibu-ibu. Karena waktu kita terbatas, jadi kami akan tampung 2 pertanyaan saja. Siapkan dan kita dengar tanggapan dari Buya tentang pertanyaan Buya Asbi tadi. Silakan Buya. Oh, kalau langsung nanggepin ya. Kenapa ada Ibnu Taimiyah? Mau jawaban ilmiah apa zaman ya suka-suka gue dong gitu kan. Enggak begitu ya. Memang ada yang menulis beberapa jurnal itu yang menyamakan Araniri dengan Ibnu Taimiyah. Kalau mereka tidak mengatakan dipengaruhi, minimal mengatakan sama gitu ya. Itu. Dan Ibnu Taimiyah termasuk orang yang concern menyerang konsep wujudiyah itu. Nah, itu sebagaimana Araniri juga sangat concern, sangat serius dalam bab itu.
Ada relevansinya nggak? Ya ada, sama-sama bicarakan wujud dia. Dan jangan salah, Ibnu Taimiyah itu sangat mengerti loh apa yang dibicarakan. Namun dia tidak keluar dari pandangan teologisnya. Dia tidak membaca wujud al-mutlaq versi Ibnu Arabi itu dengan menanggalkan kacamata teolognya seperti yang dikatakan Buya Al-Domi tadi. Bagaimana dengan Raniri? Raniri ini kacamatanya 4 sepertinya. Pas dipakai kan 2 kan? Jadi pas membaca Hamzah Fansuri, dia pakai teolog. Dia pakai ilmu keakidah. Pas baca Ibnu Arabi dia pakai tasawuf. Gitu. Jadi dia pakai standar ganda. Mau tidak mau jika itu dilakukan, maka Raniri pasti akan menyalahkan Hamzah Fansuri, dan itu dilakukan di kitab Jawahirul Ulum. Apa kata dia di ujung kitab? Kalian jangan kira Hamzah Fansuri itu membaca Ibnu Arabi dengan benar. Dia membaca, aku juga membaca, kata Raniri. Tapi pembacaan dia itu salah. Pas kita cek, oh ternyata kalau kita pakai kacamata, nggak usah pakai tasawuf, sastra aja. Hamzah Fansuri nggak salah, ya. Cukup pakai sastra. Hamzah Fansuri itu dia seorang sastrawan. Sastrawan itu bukan berbicara akidah, dia berbicara bab majazi, metafora. Namun insah takbir, jika benar ungkapannya, mungkin dia su'ul adab aja. Jadi kita cukup mengatakan Hamzah Fansuri ini qalil adab fi isti'malil amthal, kurang tepat dalam menggunakan beberapa contoh. Sedangkan Allah itu kalau buat misal, walillahil masalul a'la, misalnya harus oke. Contoh nih, Hamzah Fansuri mengatakan bahwa ini yang dikritik oleh Raniri dalam kitab Az-Zil, kemudian juga Jawahir dan beberapa kitab itu. Apa kata dia? Ketika Hamzah Fansuri mengibaratkan Tuhan sebagai biji, lalu alam sebagai pohon dan dahan batang tubuh pohon yang tumbuh dari biji. Apa yang terjadi kalau seorang teolog membaca, kata dia akan membayangkan bahwa Tuhan lebih kecil daripada alam. Betul nggak? Tapi maksudnya Hamzah Fansuri kan nggak begitu. Maksud dia, inilah kira-kira analog ontologis. Apa artinya ontologis? Asal muasal wujud, bahwa wujudnya batang tidak lepas dari wujudnya biji. Maksud dia poinnya di situ, bukan untuk mengatakan bahwa wujud alam yang dikiaskan dengan batang tubuh pohon itu lebih besar daripada biji. Kenapa? Kalau diterusin gimana? Seandainya Hamzah Fansuri hidup, dia akan ngomong ini, mana bijinya pohon di saat pohonnya mempunyai tubuh dewasa, jadi gede, coba mana? Maka di situ ada kejanggalan pemikiran bahwa Raniri karena dia pakai teologis, dia menyamakan time pohon besar dengan biji. Waktu biji ada nggak pohonnya? Nah makanya kalau diterusin ini kan jadi nggak seru, ya kan? Ngapain debat-debat beginian? Itu pandangan saya. Maka saya mentertawakan mereka berdua. Apalah ini mereka debat-debat begini? Harusnya kan Raniri ini bijak aja kan? Oh dia ini seorang sastrawan, sufi murni. Bab wujud dia bikin dalam bentuk uraian majaz. Cukup katakan, karena kamu sastrawan, kurang ajarmu bukan kurang ajar, gitu aja. Ya. Hamzah Fansuri sana dia hidup, dia bilang, aku maklumi kekakuanmu. Engkau seorang teolog, pikiranmu agak saklek, hatimu agak keras, gitu. Mungkin mereka akan berbalas-balas begitu. Nah, ala kulihal sih ya, Raniri dia sangat Ibnu Arabian sekali. Cuma Ibnu Arabi teolog, makanya di bab 2 ada istilahnya sufi teolog. Itu adalah Raniri. Kalau Ibnu Arabi sufi murni dia, itu ya.
kalau Buya Aldo apa yang aku mau tanggapin ya? Ya. Oh ya, tadi Buya Asfi tuh pertanyaannya tajam tuh. Kan nggak, yang dibandingkan cuma yang abad ke berapa? Ya enggak lah. Saya sudah membandingkan dari abad 17 itu, saya bandingkan Raniri dengan orang sebelumnya. Dan orang yang ada sebelumnya itu Asumatrani dan Hamzah Fansuri. Kan membandingkan juga, nggak mesti membandingkan dengan Wahabi. Jadi perbandingan itu nggak mesti dengan orang yang berseberangan dengan mereka, tapi yang sesama sufi tapi beda faham gitu. Abad 18 kan 1700 itu muncul Abdul Rauf. Kita bandingin juga Abdul Rauf dengan Al-Qurani. Lalu setelahnya sedikit tentang Syekh Arsyad, karena Syekh Arsyad itu kalamuhu kalamur Raniri, maka saya tidak banyak ulas, malah saya tampilkan kajian Buton. Itu di abad ke 19-nya itu. Karena kajian Syekh Arsyad Al-Banjari hampir sama dengan Raniri, li'annahu wa Raniri wa asruh, ya. Dia Raniri zamannya, jadi kita nggak bahas banyak. Barangkali itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Boleh cinta kapan Bu ya? Sedikit aja Bu ya. Ada ungkapan tadi Bu Aldo juga pernah sampaikan juga dan sering kita dengar oleh Buya juga, bahkan saya pun sering mengucapinnya. Ada sebuah ungkapan yang sepertinya itu menghindari delik hukum aja. Ini saya sebagai pecinta sufi, pecinta teolog, saya sekarang lagi keluar dari lingkaran nih Bu ya. Ada ungkapan, ini sejak kita di pondok pernah mendengar ini, waktu kuliah S1 dengar lagi ungkapan nih, pahami ungkapan dari sisi pengungkap, itu Bu Aldo tadi menyampaikan tadi itu. Dari Profesor Dinzar juga tadi itu. Jadi kalau orang membahas tentang zauq, jangan hukumi. Saya khawatir ini ungkapan hanya untuk keluar dari delik hukum terhadap orang yang mengungkapkan zauq ya. Karena saya yakin Al-Junaid sangat paham dengan zauq Al-Hallaj. Sunan Kalijogo sangat paham dengan zauqnya Siti Jenar. Syekh Arsyad sangat paham dengan zauqnya Datuk Abulung. Syekh Raniri dengan Sudah Somad. Nah ini sering diungkap nih kata-kata. Jangan dihukumi orang-orang yang membahas, mengutarakan kalimat dengan zauq, dengan teologis lah. Saya curiga, ini khawatir, ini bisa dimanfaatkan untuk keluar dari delik hukum. Akhirnya tukang zauq, jadi sembarangan ngomongin itu Bu ya. Itu ya. Kita langsung tanggepin ya. Langsung aja Bu ya. Nyatanya tidak ada sufi di Nusantara kecuali dia memulai kajian hakikatnya dengan akidah. Itulah yang jadi kesimpulan dari bacaan kami terhadap manuskrip teologi Nusantara. Adapun yang tadi dia masuk Buya Aldo, itu metode Buya Aldo dan gurunya. Ya. Toh kalau tidak dilakukan perspektif yang berbeda, jadi misalnya teolog membaca sufi dengan gaya teologis. Kalau nggak ada begitu, nggak seru dunia emang. Namun harus ada yang mengingatkan teolog. Ketika membaca bab tasawuf, Anda jangan gunakan murni akliyah. Nanti Anda ditertawakan orang. Itulah yang dikatakan oleh Abdul Ghani An-Nabulsi dalam Al-Idahul Maqsud. Kata dia apa? Itu juhala, itu jahala. Orang bodoh, ngapain juga ditanggepin. Gitu. Nanti ditertawakan orang. Karena ini persoalan spiritual, basic epistemologinya adalah intuisi bukan akal, maka harusnya teolog memberikan rumusan saja. Jangan sampai gunakan kalimat yang beririsan dengan kaidah-kaidah ilmu tauhid misalnya gitu. Atau ya semacam penampingan, atau kalau kita di ilmu mantik kan jangan sampai menggunakan satu kata yang kita nggak ngerti maksudnya. Jadi kalau ada sufi berbicara suatu istilah, pastikan dulu maksudnya apa. Betulkah istilah dia sama dengan istilahnya teolog? Jangankan itu, antara Asy'ari Maturidi itu beda istilah bab takwin Bu ya. Satu mengatakan ini qadim, satu tidak. Kalau ngikutin pola masing-masing bisa kafir salah satunya. Apalagi sufi. Ya. Tapi ala kulli hal mereka sudah khurus minal khilaf, mereka keluar dari para khilaf itu. Tiada sufi seorang pun kecuali dia punya basic
akidah Ahlus Sunnah, ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, tadi 2 pertanyaan, barangkali mengingat waktu 1 pertanyaan saja. Wah, Pak Lang. Nah, singkat ya Pak Lang ya, langsung kepada pertanyaannya. Gak ada mic lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika buku ini terbit pertama kali, saya langsung membeli, Buya. Tapi sampai sekarang bab 1 belum katam-katam, Buya. Karena apa? Banyak istilah yang saya memang tidak mengerti karena memang saya orang bodoh memahami kitab itu, Buya ya. Cuman saya tadi melihat Buya menceritakan metodologi penelitiannya itu Basic pendidikannya apa, Pak? matematik, Oh Buya. ya, pantes lah. Metode pendidikannya itu kan kaitannya dengan pengumpulan manuskrip baik yang ada di Indonesia, kemudian Malaysia, sampai mungkin ke Timur Tengah. Yang ingin saya tanyakan, karena saya belum full membaca buku itu, apakah yang menjadi perbedaan tauhid antara ulama Nusantara dengan yang ada di Timur Tengah? Karena faktanya kan banyak sekali metode-metode yang berbeda, padahal sumbernya satu, baik dalam sholat maupun bertarekat. Itu saja, Buya. Makasih atas kebodohan saya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita emang bodoh semua. Saya juga bodoh matematika sekarang ya. Nggak tahu perkembangan apa terbaru. Tahunya cuma Pitagoras, pertidaksamaan, persamaan, dan lain sebagainya. Baik, sebagai semua orang bodoh, memang buku ini bukan diperuntukkan bagi orang matematika. Tapi ini memang diperuntukkan bagi orang yang berminat pada kajian pemikiran Islam, namun dia mentok, nggak punya referensi dan tidak punya waktu untuk membahas manuskrip. Cukup baca ini, gitu. Terus apa perbedaan akidah kita dengan Timur Tengah? Ya nggak ada. Nah, ini teori yang belum saya jelaskan tadi, bahwa ada tren baik di India, di Mesir, termasuk di Indonesia, tren mengikuti kota suci. Namanya Haramain Power. Ya, atau Haramain Power lah. Jadi, apa yang tadi dibaca oleh Buya Aldo, itu yang saya mau sampaikan barusan, bahwa apa yang menjadi akidah resmi penguasa di Tanah Suci, itu mempengaruhi seluruh negeri Islam. Karena orang mengira Tanah Suci itu akidahnya suci juga, padahal enggak. Dulu Hajar Aswad itu pernah hilang, dibawa orang ke Bahrain. Pernah dikuasai oleh orang Syiah, orang Mu'tazilah, macam-macam. Ya. Jadi amalan apapun di Mekah itu bukan standar kebenaran. Dulu sebelum Nabi Muhammad bertugas itu 313 berhala. Apakah itu tanda kebenaran? Kan tidak. Ya sama lah, barangkali setelah Nabi Muhammad wafat itu terjadi lagi. Jadi kok bisa beda ya? Nah, itu juga yang kita ingatkan kepada teman-teman pesantren modern. Ini seru lagi, Bu ya. Ya. Jika ulama Nusantara dari dulu tidak pernah membawa akidah Wahabi, akidah Ibnu Taimiyah, lalu Anda membawa akidah Shalih Fauzan dan menjadikan itu sebagai kurikulum utama, saya tidak sedang menjelekkan pesantren Anda. Saya tidak sedang mencemarkan pesantren Anda, tapi Anda telah mencemarkan akidah santri-santri Nusantara. Dan saya menantang kalian untuk membuktikan bahwa kalian bersih dari pengaruh itu. Ya. Bahwa ulama kita dari dulu tidak ada satupun yang terpengaruh akidah Salafi, apalagi Wahabi. Sampai kemudian abad ke-19, Syekh Hashim Asy'ari, termasuk pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, mereka membaca ada kemasukan penetrasi itu. Maka Syekh Hashim Asy'ari dalam risalah Ahlus Sunnahnya dia nulis aliran-aliran yang masuk, salah satunya Wahabi. Wahabi itu baru masuk dan disadari oleh mereka. Gitu. Ya, silakan baca kalau nggak percaya ya. Buktikan kalau kalian tidak kena gitu. Kalau enggak, apa susahnya sih? Kan itu bukan Quran. Gantilah. Kembalilah kepada basic. Farduhu ilallah wa rasulih. Ya. Sekarang muftinya Wahabi di Saudi siapa? Yang baru diangkat, tahu? Namanya Shalih Fauzan.
akidah dia sekarang dipakai sebagai buku akidah kelas menengah sampai selesai di pesantren-pesantren modern sebagian. Dan saya mengimbau, ayo para kiai, kita bertanggung jawab dunia akhirat atas keselamatan akidah mereka, kemurnian akidah mereka. Ya, kalau ada yang ngancam Buya Aswi, lu ganggu gua ganggu balik. Ya, gua gugat balik. Gitu. Karena tidak pernah ada ulama Nusantara yang berakidah seperti itu. Itu baru muncul. Ente mau ganggu aneh ganggu balik, ya. Kita buka-bukaan nanti. Ini kewajiban saya dan itu perjuangan saya, perjuangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Yang nggak sepakat nggak apa-apa. Saya tidak maksa pesantren itu ganti kitabnya dengan kitab yang saya mau. Saya cuma mempertanyakan pertanggungjawaban Anda mencemarkan akidah santri Nusantara. Itu aja, ya. Tolong sampaikan ini kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.